Sinetron buku harian seorang istri episode nanti malam 3 Juni 2022 hanya di SCTV 1 untuk kita semua, yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasan. Di situ terlihat keponakan Tante Sarah. Di sisi lain, kepedihan hatinya setelah dimarah oleh Pajar di kantor yang begitu banyak orang. Namun di sisi lain, Tante Merlin mendatangi kontrakannya keponakan Tante Sarah. Di sisi lain, di situ Tante Merlin akan menyuruh Pajar meminta maaf karena ceritanya keponakan Tante Sarah pun begitu menyedihkan kepada Tante Merlin. Singkat cerita, tidak panjang lebar, keponakan Cornelia langsung masuk ke dalam kontrakan. Di situ Tante Merlin terdiam, dan di sisi lain di dalam kontrakan dia sangat sedih sekali karena dengan hinaan dan ejekan Pajar terhadap dirinya di kantor Cahya Nanda segitu banyak orang, dia sangat sakit sekali karena Pajar tidak elem-elem memarahin keponakan Cornelia. Singkat cerita, setelah keponakannya Tante Sarah masuk ke dalam kontrakan, datang Pajar dan Tante Merlin berkata kepada Pajar bahwasanya, "Pajar, kamu kok tega telah memarahin keponakannya Cornelia? Kok kamu bisa-bisa memarah seperti itu? Sekarang kamu harus minta maaf kepada dirinya." Namun Pajar membangkang dan melawan kepada ibunya, dan dia pun berkata, "Untuk apa aku minta maaf kepada dia?" ungkap Pajar. Setelah mendengar penjawaban Pajar, Tante Merlin masuk ke dalam kontrakannya Pajar. Di sisi lain, Pajar sangat bingung sekali dan Pajar langsung mengikuti ibunya itu Tante Merlin ke dalam kontrakan. Dan di situ Pajar terus berkata lagi, "Bu, jangan seperti itu. Aku mau marahin dia karena dia akan mengambil dan memanfaatkan situasi seperti ini setelah Cornelia meninggal dunia." Singkat cerita, di situ terlihat Lipiul bersama suaminya itu Ronay Buanay yang akan mengajak jalan-jalan ke taman kepada Junior, karena sekarang Lipiul dan Ronay Buanay telah mengasuh dan mengurus Junior, disuruh oleh Bupara dan juga Neratu. Singkat cerita, setelah mau keluar ketemu dengan Nana, namun Lipiul berkata kepada Nana, "Nana, kamu gak usah ikut campur dan gak usah menghalang-halangi aku. Aku akan membawa Junior ke sebuah taman bersama suamiku yaitu Ronay Buanay." Di sisi lain, di situ terlihat Nana terkejut sekali dan Nana berkata, "Nggak usah dibawa jauh-jauh, Lipia. Aku pengen gendong sebentar aja," ungkap Nana kepada Cornelia. Namun Cornelia tidak mengasihkan Junior kepada dirinya. Setelah itu Cornelia langsung ngambil Junior dari pangkuannya si suaminya itu Roni Buana. Di sisi lain, setelah Lipiul membawa Junior pergi, tiba-tiba Ronay Buanay sendirian. Di situ melihat Nana juga sendirian, Ronay Buanay sangat senang dan bahagia karena istrinya sudah tiada keluar membawa Junior. Namun di situ di depan mata ada mantan kekasihnya itu Nana, dan langsung Ronay Buanay mengganggu dan menggoda Nana. Namun Nana tidak terpengaruh dengan rayuan-rayuan si Ronay Buanay. Di sisi lain, Roni merayu kepada Nana, "Seandainya kamu sudah tidak ingin bersama Dewa Bayawak, biar aku yang akan menyenangkan kamu," ungkap Ronay Buanay kepada Nana. Namun setelah berkata seperti itu, tidak terasa Nana menampar si Ronay Buanay karena Nana pun jengkel, selalu digoda-goda terus oleh si Ronay Buanay, suaminya Lipiul. Nah, setelah itu
Roni mau berkata lagi, tiba-tiba Nana sudah mengangkatkan tangan, namun Roni terdiam, tidak mengganggu Nana lagi. Karena sekarang bukan Nana yang dulu, Nana sekarang melawan kepada siapapun. Singkat cerita, di situ Roni langsung pergi meninggalkan Nana karena rasa kesakitan ditampar oleh Nana, karena Roni yang selalu mengganggu dan merayu dirinya bahwasanya memang dia dulunya bekas mantan pacarnya. Singkat cerita, di situ sangat bingung sekali Nana setelah Junior akan dibawa ke sebuah taman oleh Roni bersama Livia. Oke guys, singkat cerita, di situ terlihat di sebuah kafe pertemuan antara Dewa bersama klien yang akan mengasihkan sebuah proyek jembatan yang tadinya bergabung bersama Kelvin, namun di situ klien tersebut telah kerugian besar dan sekarang akan dipindahkan ke kantor Buana Club ya. Di sisi lain, setelah pertemuan terjadi antara Dewa bersama bos besar pemborong jembatan tersebut yang bersama Kelvin, pengusaha yang besar sekali. Sekarang Dewa langsung menandatangani dan menyetujui tentang gabungnya antara kantor Dewa Buana bersama klien yang baru aja datang untuk menyerahkan proyek jembatan yang dari Kelvin kepada Dewa Buana. Di sisi lain, di situ pengusaha besar tersebut langsung mengatakan kepada Dewa tanda tangani, setelah itu kita langsung meeting untuk memutuskan proyek tersebut. Singkat cerita, di situ terlihat Kelvin bersama si Tony. Di situ Kelvin bersama Tony kalah pertarungan dengan Dewa karena Dewa pun mempunyai Pasa dan juga Pajar. Maka itu Kelvin dan Tony sampai dibikin babak belur. Singkat cerita, Tony mempunyai ide kelemahan Dewa akan diambil Nana ataupun Junior. Di sisi lain, Tony terus mengajak kejahatan kepada si Kelvin untuk menghancurkan Buana. Di situ Kelvin pun tidak ingin proyeknya diambil oleh Dewa, maka itu apapun caranya Kelvin harus mengancam Dewa lagi agar Dewa tidak jadi untuk menerima proyek yang telah dibangun oleh perusahaan Kelvin dan sekarang akan dipindahkan ke perusahaan Dewa Buana. Di situ Kelvin berpikir apa yang harus dilakukan oleh dirinya setelah cara apapun gagal dan gagal lagi untuk menghancurkan Dewa dan juga Nana. Maka dari itu Kelvin sudah membayar beberapa orang untuk menjauhkan Dewa dan Nana, namun gagal dan gagal lagi. Singkat cerita, di situ terlihat Kelvin yang telah melihat di sebuah taman. Di situ terlihat Ronai Buanai bersama istrinya itu Lipiul sedang membawa Junior, dan di situ Kelvin terus melihatin Roni bersama Junior dan juga Lipiul istrinya. Dia punya inisiatif akan menculik Junior bersama si Tony. Namun setelah itu Tony akan mengikut, namun Kelvin melarangnya. Biar ini urusan aku pribadi, aku akan ambil sendiri Junior dari pangkuannya si tangkurak Roni bersama Lipiul. Di sisi lain, di situ kebahagiaan Lipiul bersama Roni telah membayangkan kalau seandainya punya anak seperti itu, namun tiba-tiba lagi berjalan dia kakinya masuk ke kecomberan. Di situ terkejut Lipiul setelah kakinya menginjak kecomberan yang sangat kotor sekali, dan di situ Lipiul langsung berangkat untuk cuci kaki ke sebuah WC. Oke guys, di adegan selanjutnya di situ terlihat Ronai Buanai melihat istrinya kakinya kotor dan Roni pun menyuruh dia pergi ke sebuah WC yang ada di taman tersebut. Di sisi lain,
Di situ Roni tidak curiga apapun, bahkan dirinya sedang diincar oleh saudara Kelvin akan diambil, yaitu Junior, karena inilah senjata Kelvin untuk menghancurkan keluarga Buana. Dan Dewa pun kalau tahu Junior diculik, mungkin Dewa tidak jadi untuk menerima proyek tersebut. Oke guys, di adegan selanjutnya di situ terlihat Ronai Buanai yang sedang mendorong Junior di roda dan diintai oleh Kelvin bersama si tangkurak Tony yang akan mencelakakan saudara Junior dan akan dikirimkan fotonya kepada Dewa Buana. Nah, oke guys, sebelum lanjut, Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Dan jangan lupa juga ya guys, tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan mari kita doakan para pemain buku harian seorang istri ini agar selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Dan doakan juga ya guys, sinetron buku harian seorang istri ini agar selalu bertengger di rating nomor 1. Amin ya robbal alamin. Nah oke guys, sebelum Mimin pamit, Mimin minta maaf apabila mana ada kata-kata yang kurang jelas dan kurang merna. Karena Mimin tas ngabudah rada baelol, maka itu Mimin minta maaf yang sebesar-besarnya. Harus diikutin di adegan-adegan selanjutnya hanya di SCTP 1 untuk kita semua. Nah sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton kepada para bunda dimanapun kalian berada. Terima kasih.